Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam atau Syria pada saat usianya 12 tahun. Usia yang sangat muda untuk berdagang sampai ke luar negeri. Tetapi pamannya memang melakukan hal tersebut untuk mendidik Nabi Muhammad SAW. Sekalipun hanya membantu pamannya, Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Ia belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam tertarik. Ditambah lagi dengan paras muka Nabi Muhammad SAW yang tampan, bersih, dan rapi dalam berpakaian, maka semakin lengkaplah ketertarikan orang untuk membeli barang dagangan pamannya. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama bagi Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Selama ini dia hanya tahu menggembala kambing di gurun pasir. Tetapi karena sifat dan sikapnya yang baik, sangat membantu pekerjaan barunya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada pamannya atau kepada pembelinya, sehingga pamannya sangat percaya dan banyak mengajarkan cara-cara berdagang kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sukarela, Nabi Muhammad SAW mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana berdagang. Setelah Nabi Muhammad SAW belajar berdagang bersama pamannya, kemudian beliau berdagang dengan Khadijah, seorang saudagar kaya yang akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperoleh karena selama berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada para pembeli yang datang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Jika dia melihat ada barang yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka dia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Jika barang itu banyak, maka dia tidak pernah menyembunyikan atau menimbun barang tersebut agar mendapat keuntungan yang besar. Nabi Muhammad SAW akan jujur mengatakannya sehingga dia tidak menipu pembeli. Nabi Muhammad SAW sangat ramah dalam melayani pembeli dan menjadikan pembeli seperti raja yang harus dilayani. Wajar saja kalau banyak warga negeri Syam yang sangat tertarik untuk membeli barang dagangan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beliau juga memberitahukan harga jual sebagaimana telah ditentukan majikannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak melebihkan harga demi keuntungan pribadi. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidaklah membuat perdagangannya merugi. Sebaliknya, beliau memperoleh keuntungan yang besar, sebab kejujuran beliau telah menarik rasa simpati para pembelinya. Mereka seolah-olah baru menjumpai seorang pedagang yang sedemikian jujurnya. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pendeta Buhairah. Dalam sebuah kisah yang cukup dipercaya sumbernya, mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Syam, terjadi keanehan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa terik panas matahari, karena dalam perjalanannya selalu dilindungi oleh gumpalan awan, sehingga peristiwa tersebut mengundang keanehan orang yang melihatnya. Tanda-tanda keanehan lainnya adalah ketika rombongan kafilah Abu Thalib istirahat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda itu terlindungi ranting-ranting pohon yang merunduk. Sewaktu perjalanan keliling mendekati jantung kota di negeri Syam, tepatnya di suatu daerah yang bernama Bushra, Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira. Agaknya tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW telah diamati oleh pendeta tersebut. Pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya akan menjadi seorang nabi terakhir di dunia. Hal ini diperkuat ketika Buhaira menyuruh Abu Thalib untuk membuka sebagian baju Nabi Muhammad SAW. Maka terlihatlah tanda kenabian, Khotamun Nubuwah, yang melekat di antara kedua belikat badannya yang suci. Pendeta Nasrani itu pun semakin meyakini bahwa anak muda yang dijumpainya itu adalah benar-benar akan menjadi nabi di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW dengan memiliki ciri-ciri kenabian itu adalah calon penerus para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Akhirnya Buhaira meminta Abu Thalib untuk menjaga keponakannya dengan baik hingga dewasa, supaya Nabi Muhammad SAW dapat mengemban tugas sebagai nabi dengan baik. Pendeta Buhaira juga meminta Abu Thalib untuk kembali ke Mekah karena takut akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Khawatir kalau dalam perjalanan dapat gangguan dari orang-orang yang dapat mencelakakan seorang calon nabi dan rasul terakhir itu. Tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW diakui oleh Buhaira berasal dari kepercayaan yang terdapat dalam kitab para nabi sebelumnya. Buhaira menasihati Abu Thalib, "Kembalilah ke negerimu bersama keponakanmu dan jagalah ia dari kejahatan kaum Yahudi. Sebab demi Tuhan, jika mereka melihatnya dan mengetahui tentang dirinya, pasti mereka akan menganiayanya. Masa depan yang besar dibentangkan baginya. Maka segeralah kembali ke negerimu bersama anak muda ini." Nasihat pendeta Buhaira didengarkan oleh Abu Thalib dengan baik, sehingga hanya setelah beberapa saat berdagang, Abu Thalib kemudian memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tujuannya agar jangan sampai Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan keselamatan dari orang-orang jahat. Abu Thalib merasa bertanggung jawab atas keselamatan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan. Abu Thalib merasa mempunyai kewajiban yang besar untuk menjaga Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi orang yang berguna bagi agama dan umat manusia. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW semakin disayangi oleh pamannya.